bersalam-salaman selesai sholat subuh dan sholat asar dari perbuatan bid'ah. Kata beliau, baik tak salam-salaman menurut teori orang bid'ah sana? Baik. Setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi dia mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter, ini yang jadi masalah. Tapi ojo sembarang salah. Wong salaman bar sholat salah. Coba toh. Wong wis bar sholat kok. Nek wis bar sholat ki ngising we ento. Kok bar sholat salaman ra ento. Nyata tidak, berjabat tangan atau bersalaman hukumnya adalah bid'ah dan menyalahi sunnah, sebagaimana yang seringkali diucapkan oleh para dedengkot kaum Salafi Wahabi. Terdapat kebiasaan di masyarakat setelah sholat berjamaah mereka saling sapa satu sama lainnya dengan berjabat tangan. Ada juga yang berzikir dan berdoa terlebih dahulu, kemudian baru bersalaman. Hal ini menunjukkan betapa akurnya masyarakat Nusantara dan tradisi ini sekaligus dapat memupuk persaudaraan serta memperkuat keakraban. Namun bagi sebagian orang, terutama bagi kalangan Salafi Wahabi, tradisi salaman setelah sholat dianggap bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi, berjabat tangan setelah sholat termasuk bid'ah yang diperbolehkan, bahkan disunnahkan bila bertujuan untuk silaturahmi. Dalam kumpulan fatwanya, Imam An-Nawawi mengatakan, Al-musahafatu sunnatun inda talaki, wa amma takhsisun nasi laha ba'da hataini sholataini, fama'dudun fil bid'il mubahati, wal mukhtar annahu in kana hadha syahsu qad ijtama'a qabla as-salati fahuwa bid'atun mubahatun kama qila wa in kana lam yajtami'a fahuwa mustahabbun li'annahu ibtida'ul liqa. Jabat tangan disunnahkan ketika bertemu. Adapun kebiasaan masyarakat yang menghususkan salaman setelah dua salat subuh dan asar tergolong bid'ah yang diperbolehkan. Dikatakan bid'ah mubahah jika orang yang bersalaman sudah bertemu sebelum salat. Namun jika belum bertemu, maka berjabat tangan disunnahkan karena termasuk sebagian dari silaturahmi. Sebagian ulama mazhab Hanafi seperti Syekh At-Tahawi dan An-Nablisi menyatakan bahwa berjabat tangan setelah salat adalah sunnah. Syekh At-Tahawi dalam kitab Hasyiyatut Tahawi ala Marakil Falah menyebutkan, wa kadza tutlabul musahafatu fahiya sunnatun akibas sholati kulliha. Dan begitu juga dianjurkan berjabat tangan, hukumnya sunnah setelah sholat apapun. Syekh An-Nablisi menuturkan dalam kitab Syarhut Tariqah Al-Muhammadiyah Juz 2, innaha dakhilatun tahta umumi sunnatil musahafati mutlaqan. Berjabat tangan setelah sholat masuk dalam generalitas atau keumuman kesunnahan berjabat tangan secara mutlak. Namun sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan hukum berjabat tangan yang dimaksud adalah makruh, sebab dikhawatirkan adanya asumsi bahwa berjabat tangan setelah sholat hukumnya sunnah karena dilaksanakan terus-menerus. Sebagaimana Syekh Ibnu Abidin menyatakan dalam kitab Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar Juz 2, wa qad sharaha ba'du ulama'ina wa ghairuhum bi karahatil musahafatil mu'tadati akibas sholawati ma'annal musahafata sunnatun wa ma dzaka illa likauniha lam tu'athir fi khususi hadzal mawdi'i fal muwadhabatu 'alaiha fihi tuhimul awama bi annaha sunnatun. Sebagian ulama kita dan ulama lain menerangkan kemakruhan berjabat tangan setelah sholat
padahal hukum berjabat tangan pada umumnya adalah sunnah. Hal itu tidak lain karena tidak adanya riwayat tentang berjabat tangan pada waktu itu atau setelah sholat, sehingga mentradisikannya dapat menimbulkan prasangka bagi orang awam bahwa hal itu merupakan kesunahan. Akan tetapi perlu dipertegas bahwa ulama yang memakruhkan berjabat tangan sesudah sholat menerangkan, jika ada seorang muslim mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, maka sebaiknya kita tidak boleh menolaknya. Syekh Al-Qori menyebutkan dalam kitab Mirqatul Mafati Syarhu Mishkatil Masabi Juz 8, wa ma'a hadza idza madda muslimun yadahu lil musahafati fala yanbaghi al-i'radu anhu bi jadbil yadi lima yatarattabu alaihi min adha. Meskipun demikian, jika seorang muslim mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, maka tidak layak berpaling darinya atau menolaknya dengan menarik tangan, sebab hal itu bisa menyakiti perasaannya. Adapun ulama mazhab Syafi'i menegaskan, hukum berjabat tangan setelah sholat adalah mubah. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, wa amma ma'tadahu an-nasu minal musahafati ba'da sholatai subhi wal asri fala asla lahu fi syar'i ala hadzal wajhi walakin la ba'sa bihi. Adapun apa yang menjadi kebiasaan masyarakat berupa jabat tangan setelah sholat subuh dan sholat asar, tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Sesuai cara ini, tetapi tidak apa-apa dilaksanakan. Imam Romli menerangkan dalam kitab Fatawa Ar-Romli Juz 1, su'ila amma yaf'aluhun nasu minal musahafati ba'da sholati hal huwa sunnatun awla, fa'ajaba bi anna ma yaf'aluhun nasu minal musahafati ba'da sholati la aslalaha walakin la ba'sa biha. Syekh Ar-Romli ditanya soal apa yang dilakukan oleh orang-orang berupa jabat tangan setelah sholat, apa hukumnya sunnah atau tidak? Beliau menjawab, apa yang dilakukan oleh orang-orang berupa jabat tangan setelah sholat tidak ada dasarnya, tetapi tidak apa-apa dikerjakan. Maka kesimpulannya, berjabat tangan setelah sholat, sebagian ulama mazhab Hanafi menyatakan sunnah, sebagian ulama mazhab Hanafi yang lain menganggapnya makruh, sedangkan ulama mazhab Syafi'i menghukuminya mubah. Dengan demikian, apa yang dibantahkan oleh sebagian kelompok seperti Salafi Wahabi yang menyatakan berjabat tangan atau bersalaman setelah sholat itu bid'ah, apalagi haram, itu sama sekali tidak benar dan tidak bertendensi.